Coba bayangkan ini, setiap hari kita membuka sosial media dan dalam hitungan detik kita bisa melihat berita, opini, tips, bahkan fakta-fakta mengejutkan. Misalnya, air rebusan mie instan bisa bikin kanker. Pertanyaannya, apakah kita langsung percaya atau kita akan mencari tahu kebenarannya? Nah, disinilah pentingnya berpikir kritis ilmiah dan sistematis. Kemampuan ini tidak hanya membuat kita bisa pintar, tapi juga bijak dalam mengambil keputusan. Hari ini saya mengajak teman-teman mengenal konsep HOTS dan LOTS. Ini bukan cuma teori di dunia pendidikan, tapi juga berpikir yang bisa mengubah hidup kita. Baik, kenalkan nama saya Ahmad Doni Widodo, bisa dipanggil Doni, dari Estetika Humanisme Universitas Siber Asia. Baik, teman-teman, LOTS atau HOTS itu sebenarnya apa sih? Ya. LOTS atau Lower Order Thinking Skill adalah kemampuan berpikir tingkat rendah, di mana LOTS meliputi 3 aspek dasar, yaitu mengingat, misalnya kita tahu ibu kota Indonesia adalah Jakarta, terus memahami, itu kita tahu mengapa Jakarta adalah pusat pemerintahan, ataupun kita bisa dalam penjelasannya seperti menerapkan, kita bisa menghubungkan informasi itu saat berdiskusi tentang urbanisasi. Sedangkan HOTS atau Higher Order Thinking Skill adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi yang mencakup menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta. Di mana pengertian menganalisis itu sendiri merupakan kenapa urbanisasi menyebabkan masalah sosial di Jakarta itu contohnya kan maksudnya. Terus mengevaluasi contohnya, apakah kebijakan pemerintah sudah efektif mengatasi masalah ini, kemudian mencipta, membuat solusi baru, misalnya merancang konsep kota satelit untuk mengurangi kepadatan penduduk. Perbedaannya sangat jelas ya teman-teman. Di mana LOT mengajari kita untuk apa yang harus kita diketahui, sedangkan sementara HOT membantu kita apa yang harus dilakukan dengan pengetahuan itu. Baik, terus mengapa sih harus berpikir secara kritis? Nah, berpikir kritis adalah kemampuan untuk menilai informasi secara logis dan objektif. Dalam dunia kerja, ini menjadi sebuah soft skill paling penting dan paling dicari. Kenapa? Karena orang yang hanya menghafal tidak bisa beradaptasi pada perubahan. Sedangkan yang dibutuhkan adalah pemecah masalah, yaitu problem solver, yang bisa melihat masalah dari berbagai sudut. Ya, manfaat berpikir kritis itu sendiri bisa membedakan fakta dan opini tentunya. Misalnya, kita bisa tahu mana data ilmiah dan mana yang sekedar asumsi. Nah, terus mengambil keputusan terbaik. Contohnya, memilih investasi dengan analisis resiko. Terus bisa menghadapi masalah tanpa panik karena kita tahu cara menganalisis situasi secara sistematis. Nah, dalam hal ini, taksonomi Bloom itu memperkenalkan atau mengklasifikasikan tingkat berpikir, di mana ada 3 macam ya, atau 3 ranah utama. Yang pertama yaitu kognitif, terkait logika dan pengetahuan. Kemudian yang kedua afektif, terkait nilai dan emosi. Dan tentunya yang ketiga psikometrik atau terkait keterampilan fisik. Nah, di ranah kognitif itu sendiri, tingkatan berpikir dimulai dari mengingat, yaitu level paling dasar, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, yaitu level paling tinggi di mana kita mampu mengembangkan ide inovatif. Nah, di tahun 2001, Anderson dan Carwall merevisi taksonomi Bloom untuk menyesuaikan dengan kebutuhan modern. Kata create ditempatkan di puncak, menandakan bahwa berpikir kreatif adalah keterampilan tertinggi yang harus kita capai. Gitu ya, teman-teman. Nah, eh, akan saya sedikit berikan studi kasus atau kasus nyata. Pernah ada berita viral bahwa minum es setelah olahraga bisa bikin sakit jantung. Orang dengan LOTS mungkin langsung percaya bahwa eh, hanya langsung percaya karena hanya mengingatkan informasi lama tentang efek kafein atau es itu sendiri kan. Tapi orang dengan HOTS akan menganalisis atau akan menganalisis lebih dalam apa bukti ilmiahnya, apakah jurnal medis mendukung klaim itu, atau apakah konteks sama untuk semua orang, gitu. Atau konteksnya sama untuk semua orang. Nah,
Contoh di dunia kerja, dalam sebuah perusahaan, Lots hanya membuat karyawan mengikuti SOP. Tapi HOTS mendorong mereka untuk mengevaluasi SOP tersebut, menemukan kelemahannya, menciptakan cara kerja baru yang lebih efisien tentunya. Nah, disinilah HOTS benar-benar menjadi nilai tambah itu sendiri. Kemudian lots versus HOTS di kehidupan nyata. Coba bisa kita bayangkan, kita sedang memilih karir nih ya. Dengan lots, mungkin kita hanya mempertimbangkan gaji atau posisi aja. Tapi dengan HOTS, kita menganalisis apakah pekerjaan ini sesuai dengan passion, nilai hidup, dan potensi berkembang 5-10 tahun yang akan datang. Contoh lain, ketika menghadapi konflik dengan teman, Lotz hanya melihat siapa sih yang salah gitu kan, siapa yang benar. Tapi Hodge mendorong diri kita berpikir kayak apa sih sebenarnya akar masalahnya gitu kan. Bagaimana sih solusi win-win bisa tercapai dan apa langkah kreatif yang bisa memperbaiki hubungan ini gitu. Dari sini kita paham ya teman-teman ya. Nah, kemudian strategi melatih HOTS itu sendiri ada beberapa cara sederhana yang bisa dibilang efektif. Yang pertama itu biasakan bertanya kenapa. Ini sebelum kita memasuki kesimpulan ya teman-teman, izinkan saya untuk menjelaskan strategi untuk bisa melatih HOTS itu sendiri. Yang tadi kayak saya bilang pertama itu biasakan bertanya kenapa dan bagaimana. Misalnya saat baca berita, jangan langsung percaya aja gitu. Kita harus menanyakan kenapa berita ini bisa terjadi. Terus kayak bagaimana berita ini bisa sampai sebegitunya gitu. Kemudian kita bisa juga dengan cara buat analisis sebab akibat. Lebih melatih diri untuk memecah masalah menjadi bagian kecil gitu. Kemudian belajar dari berbagai perspektif. Coba dengar sudut pandang orang lain, kemudian kita juga bisa baca literatur yang berkualitas, buku, jurnal, atau artikel yang bisa memancing analisis, dan tentunya bisa kita kembangkan dengan kreativitas ya. HOTS itu bukan hanya analisis, tapi juga kemampuan menciptakan solusi inovatif. Nah, refleksi buat saya pribadi sendiri, dulu saya juga sering banget yang namanya puas dengan lots. Saya merasa cukup hafal teori, tapi ketika dihadapkan pada sebuah masalah atau kenyataan, saya malah bingung gitu loh. Jadi kayak belajar host tuh mengubah cara saya melihat dunia, saya jadi terbiasa nggak langsung percaya, tapi harus mencari buktinya yang benar dan valid kayak mana. Saya lebih terbuka pada diskusi, bahkan berani mengajukan ide baru, dan yang terpenting saya merasa lebih percaya diri saat mengambil keputusan karena saya punya modalnya gitu. Dan dari sini kita bisa buat kesimpulan ya teman-teman. HOTS dan LOTS adalah dua keterampilan berpikir yang saling melengkapi. LOTS memberikan dasar pengetahuan, sementara HOTS mengajarkan kita cara mengolah pengetahuan itu untuk memecahkan masalah menjadi nyata. Di era digital ini kita tidak hanya dituntut untuk berpikir pintar, tapi juga bijak dalam berpikir. Mulailah dengan langkah kecil, yaitu bertanya, mengapa pada setiap informasi, melatih logika dengan data, dan tidak takut untuk berpikir berbeda. Karena dunia ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang benar-benar berpikir dan ya kita kita kekurangan orang-orang yang memang benar-benar berpikir secara realita ya kan. Nah, baiklah teman-teman, mungkin ini saja untuk kesempatan kali ini terkait Lots dan Hots. Saya berharap teman-teman semua di sini yang bisa menyaksikan penjelasan saya bisa mengambil ilmunya, intisari dari apa yang saya jelaskan, dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari karena ini salah satu soft skill yang kayak tadi saya bilang begitu penting ya, baik itu dalam dunia sehari-hari maupun di dunia kerjaan. Baik, mungkin begini saja uh, paparan atau penjelasan terkait lots dan hots pada hari ini. Saya ucapkan sangat berterima kasih kepada teman-teman yang sudah bisa dan mau mendengarkan penjelasan dari saya terkait lots dan hots. Baik, saya tutup saja. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Apabila ada kebenaran, itu semua datangnya berasal dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik teman-teman, demikian kita bertemu di kesempatan yang akan datang.
Bye-bye.